Rekaman suara Teddy Minahasa intervensi istri Dodi Prawinegara diperdengarkan di ruang sidang. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya, siap Pak. Nah, nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, ada apa-apa, Neng. Apa-apa, nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa, ya toh. Jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu, dibayar oleh negara berapa dia, jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi, Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri. Kita buang badannya semuanya ke Arif, gitu loh, Nen. Buang badan tuh maksudnya ya ini barang semua punya si Arif, gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu apa kayak kan gitu. Siap. Nah, gitu loh contohnya. Nah, kalau kita lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya, siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Siap. Paham ya, Neng ya? Iya, siap Pak. Tapi Dodinya mau kan ikut lawyer saya juga kan? Saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya. Saya bilang sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan. Kata-kata saya bilang, jangan mau bergabung, lawan dia. Ya. Itu yang mulia. Waktu itu saya datang ke rumah beliau, beliau menyampaikan saya sudah bertemu dengan 3 pengacara. 3 pengacara itu menolak untuk menjadi penasehat hukum Pak Teddy Minahasa. Yang pertama Pak Hotman Paris, yang kedua tidak disebut siapa. Kemudian saya dapat rekomendasi dari Pak Nanan untuk menghubungi Pak Hendrioso Diningrat. Di situ alhamdulillah Pak Hendrioso mau, Mak, katanya. Ya, dimanapun terdakwa pasti akan menghindari atau minimal meringankan ya dari tuntutan pidana. Berbagai macam cara akan dilakukan. Tapi fakta kalau kita dengarkan percakapan tadi per telepon ya dengan salah seorang ibu atau wanita, perempuan siapapun namanya, berarti telah terjadi dong tindak pidana. Ada komunikasi, bahkan menyebut nama-nama institusi lain, menyelamatkan tertentu untuk menentukan tertentu. Artinya apa? Perbuatan itu ada, gitu kan? Soal pasal, soal lain nanti ya akan bahas untuk tersendiri. Tapi bahwa ada ya peredaran jual beli narkotika itu dilakukan oleh pihak-pihak ya yang disebutkan dalam percakapan tersebut. Sidang kasus narkoba memperdengarkan rekaman suara dari telepon Irjen Pol Teddy Minahasa kepada istri AKBP Dodi Prawinegara, Rahma Dharma Putri, Rabu 15 Maret 2023. Saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Rahma diintervensi Teddy Minahasa ketika suaminya Dodi Prawinegara sudah diciduk polisi. Percakapan dalam rekaman tersebut dimulai dari suara Rahma yang mengatakan bahwa surat dari Teddy Minahasa sudah diselipkan olehnya di satu buku yang diminta Dodi. Kemudian Teddy memastikan Rahma apakah Dodi sudah memahami tulisannya atau belum. Jadi kalau yang itu kemarin kan Mas Dodi minta bawakan buku ama Rahma, masukkan ke selipan buku ke situ. Sesudah itu dibawa Mas Dodi, tapi ama enggak membaca, Pak. Cuma Mas Dodi ajakan, kata Rahma kepada Dodi dalam rekaman suara tersebut. Tapi Dodinya yang baca enggak? Tanya Dedi kepada Rahma. Seharusnya baca, karena saya bilang Mas ini baca surat di dalam, tolong dibaca. Ama udah bilang gitu, kata Rahma menimpali Teddy. Teddy kemudian menanyakan kepada Rahma terkait respon Dodi setelah membaca surat itu. Namun Rahma tak bisa memberi tanggapan apapun. Alasannya surat yang dimasukkan di dalam sebuah buku tersebut dibawa masuk oleh Dodi ke dalam tahanan. Mas Dodi kayaknya bacanya di dalam, Pak, karena di situ kan ama lagi sama pengacara sama yang lain juga. Jadi nggak dibaca di situ, kata Rahma. Tapi udah yakin sampai ya, kata Teddy dengan nada ragu-ragu. Kalau sampai diterimanya, ya diterima, Pak, karena kan saya yang kasih lewat buku, dimasukkan ke buku, katanya.